Rahayu, saudara-saudara Siwa Tosanaji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Krisari Channel Jakarta. Marilah kita awali sama dalam doa. Semoga senantiasa yang terindah dan yang terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Pada tayangan ke-90 ini, saya mengambil tema Hari Keris Sedunia. Bukan Hari Keris Nasional. Dua hari yang lalu, tepatnya 25 November, seluruh masyarakat perkerisan merayakan hari yang sangat bersejarah untuk Tosanaji Nusantara. Macam-macam pemaknaannya. Ada yang begini, ada yang begitu. Kebanyakan di antara mereka memberikan sesuatu ucapan selamat Hari Keris Nasional. Namun kalau saya, pemaknaan saya hanya sebatas sebagai Hari Keris Sedunia atau Hari Keris Mendunia. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada tanggal 25 November 2005, 15 tahun yang lalu, UNESCO telah memberikan sesuatu pernyataan melalui sesuatu seperti proklamasinya bahwa keris Indonesia dinyatakan sebagai the master of the oral and intangible heritage of humanity. Penekanannya adalah sebagai intangible heritage. 3 tahun kemudian, ketepatan pada tanggal 4 November 2008, keris Indonesia sudah ditetapkan masuk dalam warisan budaya internasional sebagai intangible cultural heritage of humanity. Jadi garisnya tetap intangible culture. Kembali lagi, intangible itu adalah berarti tak bendawi. Sehingga sebenarnya masyarakat dunia itu mengakui keberadaan Tosanaji Nusantara bukan dari sisi perspektif keris secara fisiknya. Justru mereka memberikan semacam sesuatu penghargaan keris sebagai warisan budaya internasional dari sisi yang intangible-nya. Kalau kita bicara tentang intangible-nya, lebih ke arah tradisi dan termasuk ekspresi lisan. Banyak orang membicarakan tentang perkerisan, tradisi-tradisi yang terkait dengan perkerisan, termasuk terkait dengan seni pertunjukan yang menontonkan tentang keris-keris itu, atau pertunjukan yang mengulas tentang babat cerita tentang perkerisan, termasuk di dalamnya termasuk adat istiadat. Di dalamnya ada perayaan-perayaan. Makanya kalau ada sekaten baik di Solo dan Jogja, satu suro selalu dimulai dengan kira pusaka. Di Bali kita bicara tentang upacara tumpek landep, itu bicara tentang masalah pusaka. Juga termasuk pengetahuan dan kebiasaan yang terkait dengan semesta dan alam. Di situ kita bisa menyangkut masalah filosofi yang terkandung kepada Tosanaji.
dan sekaligus tentang kemahiran dan kerajinan daripada empu-empu dalam menggarap Tosanaji itu sendiri. Jadi sekali lagi, saya hanya ingin sekedar meluruskan, kalau kita ambil dari tanggal 25 November 2005 atau 4 November 2008, bukan pernyataan bahwa keris berasal dari Indonesia. Lebih yang ditekankan dari aspek intangible assetnya, sebagai intangible culture-nya, agar kita paham itu. Namun terlepas daripada itu semuanya, jadi pertanyaannya adalah, tanggal 25 November kemarin banyak orang mengatakan Hari Keris Nasional, itu sebenarnya apa? Saya menganggap positifnya lebih ke arah tentang adanya suatu harapan. Semoga pemerintah menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Keris Nasional. Namun ada pertanyaan besar di sini. Pertanyaan yang mendasar adalah, kenapa pemerintah sampai sekarang belum menetapkan adanya sesuatu Hari Keris Internasional, Hari Keris Nasional? Padahal kalau kita lihat 15 tahun, seolah-olah ada suatu kegampangan untuk menyatakan hari ini atau hari kapan itu adalah Hari Keris Nasional. 15 tahun, bukan waktu yang sangat pendek. Sementara saudara budaya kita yang lainnya, seperti batik, seperti wayang, yang pengajuan ke UNESCO-nya, persetujuannya di belakang dari kita, yaitu Tosanaji. Namun dia sudah punya hari nasionalnya. Dalam perenungan 2 hari ini, timbullah pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar pada diri saya. Kenapa pemerintah belum menetapkan Hari Keris Nasional? Padahal ada 2 pengakuan yang telah diberikan oleh UNESCO, walaupun itu sebatas intangible cultural untuk kita. Harusnya itu kita bisa tangkap sebagai modal dasar. Modal dasar kita sebagai bangsa. Namun kalau Anda punya suatu modal, Anda tidak gunakan apa-apa, percuma. Modal itu akan menguap begitu saja. Satu hal yang menjadikan suatu perenungan saya adalah, tidakkah kita sadar hari ini itu kita hidup itu sudah terjajah. Dengan sepatu beli Anda yang Anda andalkan, dengan jam Rolex Anda yang Anda agungkan, dengan jeans yang terkait dengan Levi's yang Anda idolakan, dengan pulpen Montblanc yang Anda tunjukkan, kacamata Cartier Anda, dompet Hermes Anda. Tidakkah sebenarnya itu kita sudah terjajah? Mau ngomong teknologi lebih canggih, apakah itu komputer, apakah itu handphone, apakah itu kendaraan, semuanya tidak ada yang Indonesia. Lah celakanya, kita yang sudah terjajah dari berbagai macam aspek itu, kita punya modal kuat tentang budaya. Harusnya ini kesempatan kita untuk menjajah negeri yang lain dengan kekuatan kita. Tapi kekuatan kita itu seolah-olah dihambat atau terhambat. Kembali lagi tanda tanya. Adalah menjadi suatu hal yang wajar ketika kita akhirnya jadi berat untuk mengangkat budaya. Karena goodwill pun juga gak terlalu terasa diberikan oleh pemerintah ini. Jadi kembali lagi, 2 hari ini memberikan sesuatu perenungan yang sangat mendalam kepada saya.
tentang yang terkait dengan itu semua. Akhirnya kembali lagi pertanyaan saya keluar kepada sesuatu kalimat-kalimat yang cenderung artinya mengapa? Mengapa? Kita punya modal untuk gantian menjajah, sementara hidup kita sudah hampir keseluruhan terjajah, kita mau menjajah aja kok dihambat. Atau nggak usah dihambat lah, kurang direstui. Padahal kita tahu bahwa kita nggak mungkin membuat aturan karena kita bukan pemerintah. Akhirnya timbul pertanyaan, mengapa, sampai 3 kali. Pikiran sederhana, apakah gara-gara ya tanggal 25 November itu bertepatan dengan Hari Guru sehingga tidak elok kalau membuat sandingan Hari Guru juga Hari Keris Nasional. Sebenarnya Anda boleh menetapkan kapanpun juga, kalaupun itu Anda merasa nggak sreg dengan karena saat itu ada Hari Guru. Mungkin pertanyaan lebih lanjut, apa mungkin karena istilahnya keris ya? Keris itu lebih ke arah ke Jawa saja ya, nggak terlalu menyentuh untuk yang Nusantara secara keseluruhan. Anda boleh rubah Hari Tosan Aji nasional, nggak masalah juga. Karena semua daerah di Indonesia ini punya Tosan Aji masing-masing. Gampang kan? Cuman pertanyaan saya, rasanya tidak sesimpel itu. Sampai 15 tahun tidak ada satupun presiden yang berani untuk menetapkan Hari Keris Nasional. Saya kalau bicara seperti ini, saya malah takut justru ini semua terhambat karena adanya sesuatu pertimbangan-pertimbangan terkait dengan politik. Rasanya di negeri yang sangat berbudaya ini, pemerintah kok lucu, jadi takut mengakui budayanya. Jadi kalau kita bicara masalah politik, kita ini kan negara demokratis. Kenapa kita harus takut kepada sekelompok minoritas yang suka bilang pada keris itu terkait dengan syirik dan musyrik? Padahal tidak. Padahal ini semua adalah budaya asli Nusantara, tidak import. Dan itu modal dasar kekuatan kita yang bisa kita pakai kalau mau untuk menjajah asing dengan budaya itu. Karena yang lainnya kita tidak punya kekuatan, kemampuan untuk itu. Yang lainnya sudah terlanjur kita terjajah. Punya satu modal aja nggak dipakai. Kalau bicara tentang masalah politik, jadi akhirnya sangat-sangat bagaimana ya? Padahal ada ungkapan juga, ungkapan yang sangat-sangat menyentuh hati, makanya sering saya kemukakan pada kesempatan YouTube ini. Ungkapan bumi yang dipijak, langit yang dijunjung. Lah kalau yang kita pijak itu adalah Nusantara, langit Nusantaranya kita junjung, kita nggak dibantu, wajar orang-orang kita banyak menjunjung langitnya negara lain. Jadi kalau kita bicara masalah ini sungguh miris buat saya. Untuk itu biarlah secara personal saya, pertama saya justru mengucapkan selamat kepada NU, Nahdlatul Ulama, yang memposisikan dia sebagai Islam kultural, Islam Nusantara. Dan kita bersyukur untungnya mayoritas Nusantara ini adalah NU. Dan untuk itu secara personal saya ingin mengucapkan selamat. Karena saya sering mengikuti pameran-pameran Tosan Aji yang diselenggarakan oleh NU.
Karena dia tidak hanya bicara tentang masalah omongan saja, tapi memang kasunyatan dia memberikan sesuatu dukungan. Tapi seberapa kuat dukungan dia, menurut saya pemerintah lebih kuat daripada hanya sebatas NU semata. Tapi anyway, saya ingin ucapkan secara personal, ucapkan terima kasih kepada NU. Selanjutnya, padahal kita tahu NU sebagai posisinya mayoritas, tapi juga kayak kurang berdaya untuk membantu mengangkat, walaupun nyatanya mengangkat tapi masih kurang kuat. Atau barangkali kita lihat secara sejarah ke belakang. Tidakkah Anda tahu jasa Sunan Kalijogo itu adalah berjasa sangat besar dalam mengembangkan Islam di tanah Jawa, di mana Sunan Kalijogo kesana kemari selalu nyengkelit keris carubuknya. Tanpa dia sebenarnya mungkin belum tentu perkembangan Islam di Jawa menjadi seperti sekarang mayoritas. Sehingga rasanya kita memang harus bersyukur kepada beliau atas dedikasikannya sehingga membuat Islam di Jawa menjadi mayoritas. Sampai saya berpikir yang lainnya, kok tidak ada ya parpol yang berani mengusung perjuangan secara budaya, lebih khususnya tentang Tosanaji. Kalau ada partai yang berani mengusung secara spesifik tentang mengangkat budaya nasional, khususnya Tosanaji, pasti saya coblos partai itu. Padahal ada partai yang suka mengatakan jas merah. Kita nggak boleh lupa akan sejarah. Tapi sejarah pada level mana? Pada kita bicara sejarah secara Nusantara begitu luas, termasuk Tosanajinya. Atas dasar cerita ini semua, saya akhirnya hanya menghimbau kepada pemerintah. Semoga pemerintah ini menjadi pro terhadap budaya bangsa. Bukankah slogan? Jadi bukan hanya pada slogan, tapi ada tindakan nyata. Kalau ditanya, pemerintah ini cinta budaya nggak? Pasti cinta. Tapi bagi saya, kalau hanya sebatas wacana atau slogan, buat saya tidak ada artinya. Karena saya punya semacam pemahaman, tindakan itu bisa berteriak lebih keras daripada kata-kata. Kalau Anda sekedar kata-kata Anda demikian, tapi tindakan Anda tidak sinkron, buat saya nol. Jadi, tindakan jauh lebih penting. Saya tahu dukungan dari pemerintah itu secara anggaran sangat terbatas karena punya skala prioritas negeri ini terlalu banyak yang harus diurusin. Dalam bahasa anggaran terbatas atau mungkin dalam bahasa yang lugasnya pemerintah kita itu masih miskin. Sehingga saya tahu bahwa untuk anggaran barangkali sangat terbatas sekali, saya tahu. Tapi bukan itu yang saya harapkan. Goodwill Anda. Goodwill. Karena Anda punya suatu kuasa untuk membentuk semacam satu ketentuan yang pro kepada tidak hanya pelestarian, tapi sekaligus perkembangan budaya, khususnya Tosanaji. Mau tindakan nyata yang konkret sebagai kekuatan goodwill Anda tanpa anggaran, nyatakan hari keris nasional. Buat saya tidak ada masalah. Mau kapan tanggalnya, harinya, no problem. Itu sudah kelihatan goodwill nyata Anda. Atau pertanyaan saya kembali lagi, Anda tidak berani menyatakan apakah Anda takut popularitas Anda justru Anda menjadi tidak punya sesuatu kekuatan secara legitimitas terhadap banyak orang yang sangat cinta pada budaya Nusantara ini. Nyatakan hari keris. Buat suatu acara rutin baik pemerintah maupun instansi itu selalu menggunakan sesuatu
pakaian adat daerah dan lain sebagainya. Anda tahu kalau udah yang namanya ada suatu acara rutin loh ya, bukan seremonial setahun sekali, rutin. Kalau sudah rutin Anda tahu, katakanlah kita ke Palembang, songket atasnya UMKM yang memproduksi, baju surjanya UMKM yang memproduksi, bukan industri besar. Yang ada di bawah yang berkaitan dengan selopnya UMKM yang memproduksi, termasuk pernak-perniknya UMKM yang memproduksi. Kalau ada permintaan, pasti ada yang namanya persediaan. Termasuk dia dengan menyengklit tentang pusoko daerahnya masing-masing. Sebenarnya dengan Anda punya sesuatu goodwill yang baik terhadap semacam sesuatu policy budaya, khususnya Tosan Haji, Anda sama aja mengangkat harkat martabat banyak UMKM yang akhirnya dia bisa mendapatkan suatu kesejahteraan karena keputusan itu. Banyak hal yang kalau saya katakan lebih lanjut, banyak hari keris, rutinitas pemerintah instansi tentang masalah menggunakan budaya daerah termasuk dengan menyengkelit itunya. Bahkan di Malaysia kita harusnya malu. Di sana anak kita aja orang yang namanya temanten aja kebanyakan yang datang menggunakan tentang pakaian daerah beserta atributnya. Luar biasa. Padahal kita lebih kuat akar budayanya. Kalau Anda bicara lain lagi, saya bisa menemukan banyak hal. Misalnya yang sederhana aja, promosi jabatan. Kenapa di pemerintahan enggak setiap promosi jabatan daripada sertifikat atau apa, tandai aja dengan penganugerahan tentang masalah pusoko sesuai dengan masalah siapa yang kita anugerahi. Kalau yang dianugerahi promosi adalah orang Bugis, kasih pusoko Bugis. Kalau yang namanya Palembang, kasih pusoko Palembang, dan lain sebagainya. Bukankah indah setiap ada suatu promosi, lambang bahwa orang telah dipromosi jabatannya itu menggunakan suatu pusoko tradisional kita? Dan dorong agar Pemda punya semacam suatu museum daerah. Jangan sampai anak kecil di daerah sana kalau mau belajar sejarah harus ke Jakarta karena anggaran terbatas, akhirnya tidak terjadi. Sehingga kalau yang namanya museum daerah itu tidak ada di daerah-daerah. Jangan salahkan ketika anak-anak kecil itu lebih suka melihat budaya yang dari luar negeri. Karena kita sendiri tidak bisa mengikat, menciptakan suatu bonding terhadap anak kecil dengan ketersediaan prasarana yang ada, yaitu merupakan suatu museum daerah. Mau cerita tentang solusi, banyak yang lainnya. Saya jadi berpikir, misalnya yang sangat sederhana aja lah. Ini yang sangat sederhana. Tolong sinkronisasi atas peraturan yang ada. Maksud saya begini, di Polri sesuai dengan Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 51 sudah mengecualikan pusoko sebagai sajam, senjata tajam. Tapi kalau kita sebagai pedagang, kita mencoba mengirimkan karena ada masyarakat katakanlah di Sulawesi sana membutuhkan pusoko kita karena dia senang sama pusoko kita mengirimkan melalui kurir, itu kita maaf harus berbohong. Kalau saya ngomong ini keris, pasti nggak dikirim, ya terpaksa harus berbohong. Ironi sekali, kita ingin melestarikan dan mengembangkan budaya Tosan Haji, tetapi dalam prakteknya kita sebagai pembohong karena ketentuannya nggak sinkron di bawah. Polri sudah mengecualikan, di kurir tadi masih nyangkut. Jadi menurut saya ironis, jadi pahlawan budaya tapi sekaligus jadi pemohong. Inilah renungan yang saya lakukan dalam 2 hari ini. Untuk memaknai tanggal 25 November saat 15 tahun UNESCO telah memberikan pernyataannya. Apa yang kita bisa berbuat pada saat ini? Semoga apa yang saya sampaikan terdengar pada level para pemangku kepentingan, karena ini terkait dengan adanya semacam sesuatu keberanian untuk menyatakan kapan, karena sudah 15 tahun tertunda-tunda.
Yang kedua, saya hanya mau laporan saja. Terima kasih atas subscribe Anda. Sudah ada 5.000 subscriber di channel kita. Ada beberapa orang menanyakan bahwa, wah Joko sekarang nih kaya dari YouTube, menjual budaya dapat duit. Saya ingin sampaikan per hari ini Google AdSense saya dapat 1.300.000. Sudah 1 tahun. Diakumulasikan adalah 1,3 juta rupiah. Jadi per bulan saya cuma dapat 100.000. Jadi agar semuanya tidak salah mengartikan dapat apa saya dari YouTube. Sebenarnya tidak dapat apa-apa, cuman hanya karena peran saya saja. Karena tidak ada semacam sesuatu yang terkait dengan kekuatan daripada seluruh daerah untuk mengangkat budaya ini, saya hanya mau mengangkat melalui versi saya saja. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, saudara sejiwa Tosan Haji yang pengen melihat museum virtual saya, silahkan berkunjung ke www.jscollectionkrisadi.com. Di situ ada 2.500 item senjata dari Sabang sampai Merauke. Anda bisa melihat-lihat dengan seksama. Anggap aja itu yang bisa saya lakukan. Dan jangan kaget kalau nomor terakhir sudah pada nomor 5.210 5.240 malah. Itulah nomor-nomor kris saya. Jadi hari ini ketika ditanya kris apa yang saya akan review, saya hari ini tidak mereview apa-apa, sekaligus memberikan suatu penguatan kepada Anda. Saya hanya sekedar ingin menunjukkan action nyata saya, tidak sekedar berkata-kata. Saya ingin mengangkat langit Nusantara ini melalui Tosan Haji karena itu hanya kemampuan saya. Dengan sebegitu banyak pusaka dan miliki, dengan dukungan dari pusaka andalan saya yang setengah jadi ini, semoga saya mampu mengangkat langit Nusantara lebih besar lagi. Dan untuk itu saya hanya ingin menyampaikan selamat Hari Keris sedunia. Karena yang nasional belum diputuskan. Sedunia karena sudah diakui dunia 15 tahun yang lalu. Apakah ini sindiran? Terserah Anda yang menyimpulkan. Yang jelas, jayalah selalu budaya Tosan Haji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak saat ini, kapan lagi? Mari kita wujudkan bumi yang dipijak, langit yang kita junjung. Sejauh mana Anda mampu mengangkat langitnya? Kalau hanya mampu mengangkat dari Tosan Hajinya, itu lebih baik daripada tanpa sama sekali. Dan itu peran luhur kenapa kita terlahir di Nusantara ini. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Nuwun.